Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat ayat-ayat yang menjelaskan bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Al-Quran Surah Al-Imran ayat 191. Beginilah proses penciptaan langit dan bumi. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Pada masa itu keduanya masih menyatu. Langit dan bumi bagaikan samudra diliputi air, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh-roh ciptaan Allah melayang-layang di atas permukaan air, sebab roh-roh itu masih suci dan bersih. Lalu Allah jadikan segala apapun yang ada di langit dan di bumi, yang bergerak maupun yang hidup, berasal dari air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu jadilah terang itu. Sehingga terang itu Allah ciptakan dari air. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu Dia memisahkan terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah, lalu jadilah, kun fayakun, itulah masa yang pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menciptakan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Kun fayakun, dan jadilah, lalu jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Kemudian Dia mengangkat langit, dan langit itu masih berupa kabut air. Kemudian diciptakannya lapisan-lapisan langit guna melindungi bumi dari sinar ultraviolet dan dari benda-benda angkasa, serta menjaga kestabilan suhu dan gravitasi bumi. Dan pada setiap lapisan langit Dia mewahyukan urusannya masing-masing. Lalu Dia berfirman kepadanya, datanglah kamu menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Langit menjawab, kami datang dengan patuh. Kun fayakun, jadilah lalu jadilah, itulah masa yang kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Kun fayakun, dan jadilah, lalu jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat yang berisi kumpulan-kumpulan tanah, dan Dia ciptakan gunung-gunung yang kukuh di atasnya, dan kumpulan-kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Dia berfirman kepada bumi, datanglah kamu menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Bumi menjawab, kami datang dengan patuh. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Kun fayakun, dan jadilah, lalu jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kun fayakun, jadilah, lalu jadilah, itulah masa yang ketiga. Pada langit yang dekat dengan bumi berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang di langit untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda perhitungan waktu yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang di langit, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Kun fayakun, dan jadilah, lalu jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni matahari yang lebih besar, bercahaya untuk menguasai siang, dan bulan yang lebih kecil bersinar untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang yang kerlap-kerlip. Allah menaruh semuanya itu di langit untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian Dia menyempurnakan langit menjadi 7 tingkatan. Lalu Allah berfirman, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala.
Kun fayakun, jadilah lalu jadilah. Itulah masa yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung unggas, ayam, bebek, itik di daratan bumi bertambah banyak. Kun fayakun, jadilah lalu jadilah itu. Itulah masa yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Kun fayakun, dan jadilah lalu jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah menciptakan dua jenis malaikat. Yang kelompok pertama diciptakannya dari api, dan yang kelompok satunya lagi diciptakannya dari cahaya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dari tanah yang berlumpur, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan jika mereka menyekutukanku dengan makhluk yang lain, maka kalian akan kuutus mengirim azabku berupa bencana untuk merusak bumi yang mereka tempati. Maka terkejut dan cemburulah para malaikat dari golongan api, karena harus merusak bumi ciptaannya yang indah tersebut. Berkatalah mereka, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi khalifah itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, dan segala binatang yang telah aku halalkan kepadamu, itulah akan menjadi makananmu, kecuali beberapa yang diharamkan untukmu. Dan kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan sebagian dari mereka menjadi mangsa bagi sebagian lainnya. Kun fayakun, dan jadilah lalu jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kun fayakun, jadilah lalu jadilah. Itulah masa yang keenam. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Allah menjadikan bumi dan langit serta segala yang ada di antara keduanya, telah diciptakannya dalam 6 masa. Kemudian pada masa yang ketujuh, dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan hingga saat ini. Dan dia tidak tidur dan tidak pula beristirahat. Arsy Allah itu di atas air, tepatnya di langit. Di bawahnya arsy Allah mengalir sungai-sungai, yakni seluruh sungai-sungai yang mengalir berkelok-kelok dan bercabang-cabang di bumi. Dan di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut perhitungan waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan dan menjelaskan ayat-ayatnya agar manusia yakin akan pertemuan dengan Tuhannya. Dan di atas arsinya itu, dia menguji siapakah di antara manusia yang lebih baik amalnya. Dia menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, dan pada masa yang ketujuh dia bersemayam di atas arsinya, agar manusia tidak menetapkan hari-hari sial di antaranya, karena semua hari-hari itu baik di mata Allah. Dia yang bersemayam di atas arsy, dialah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Maka tanyakanlah tentang penciptaan itu kepada orang yang lebih mengetahui. Lalu orang yang lebih mengetahui itu berkata, seandainya manusia itu bertakwa kepada Allah, maka manusia akan seperti langit dan bumi. Allah akan memisahkan yang terang dari yang gelap, memisahkan siang dari malam, memisahkan putih dari yang hitam, memisahkan yang hidup dari yang mati, memisahkan yang mukmin dari yang kafir, dan orang-orang kafir di antara yang muslim dijadikan semakin sesat dan menyesatkan,
sebagaimana Allah menyatukan kembali langit dan bumi seperti pada mulanya mereka diciptakan. Gelap gulita meliputi orang-orang yang kafir. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia mengangkat orang-orang yang bertakwa ke langit menuju arsy Allah, karena dia telah menyempurnakanmu menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu bertakwalah kepadanya, dan jangan menyekutukannya dengan segala sesuatu makhluk. Sembahlah dia dan hanya kepadanya pertolongan dan perlindungan. Itulah hukum pertama dalam hukum Islam. Janganlah manusia meminta pertolongan kepada dukun-dukun. Jangan pula meminta perlindungan kepada lembah-lembah gunung. Jangan pula meminta pertolongan di kuburan keramat atau kuburan-kuburan para wali. Janganlah manusia meminta pertolongan dan perlindungan kepada jin-jin penunggu pantai, dan jangan pula memohon kepada dewa-dewa langit, dan jangan berkurban sesajen kepada makhluk ciptaan Allah. Jangan mengagungkan azimat, jangan menzakralkan benda pusaka, ataupun menganggap perhiasan yang engkau pakai sebagai benda mati yang memiliki berkah. Demikianlah Allah Sang Al-Malik, Raja di Raja penguasa alam semesta, pada masa ke-7 duduk di atas arsinya hingga hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian pada hari ke-7 dia bersemayam di atas arsy, dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang penciptaan keduanya kepada orang yang lebih mengetahui. Al-Quran, Surah Al-Furqan, ayat 58-59.